Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional, dosen Bapak Idrus Al-Ghifari, MH. Perkenalkan, nama saya Dinda Widi Arsy, NPM 2121010017. Saya akan memaparkan materi mengenai kelompok 1 sampai kelompok 8 untuk tugas UAS saya. Jadi untuk kelompok 1, pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Istilah dan pengertian hukum perdata internasional. Istilah hukum perdata internasional atau HPI yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari istilah Private International Law, International Private Law, International Private Treaty, Droit International Privé, dan Diritto International Privat. Kemudian, Profesor Muchtar Kusumatmajaya berpendapat bahwa hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Sedangkan Prof. Sunaryati Hartono berpandangan bahwa hukum perdata internasional mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik di bidang hukum publik maupun hukum private. Jadi, yang internasional itu adalah hubungan-hubungannya, sedangkan kaidah-kaidah HPI adalah hukum perdata internasional. Dengan demikian, masing-masing negara yang ada di dunia ini memiliki HPI sendiri, sehingga akan dikenal HPI Indonesia, HPI Jerman, HPI Inggris, HPI Belanda, dan sebagainya. Berikutnya ada subjek dan sumber hukum perdata internasional. Subjek hukum perdata internasional diterangkan Muchtar Kusumatmajaya. Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional ada 6, yakni negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, pemberontak, dan individu. Sumber-sumber hukum perdata internasional. Sumber HPI sama dengan sumber hukum nasional karena dia merupakan bagian dari sumber hukum nasional, sumber hukum perdata internasional. Undang-undang nasional dan kebiasaan nasional, traktat dan kebiasaan internasional, jurisprudensi internasional maupun nasional, doktrin internasional maupun nasional. Masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Menurut Sunaryati Hartono, HPI hendak mencari jawaban terhadap 3 masalah pokok yang menyangkut peristiwa hukum yang ada unsur asing, yaitu hakim mana yang berwenang, hukum mana yang berlaku, dan yang terakhir, bila mana serta sampai di mana hakim nasional harus memperhatikan putusan hakim. Menurut Bayu Seto, pokok HPI itu menjadi hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan? Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing? Lalu yang terakhir, menurut David De Siegel dan PM North, JJ Faucet, hukum permasalahan utama HPI adalah kewenangan pengadilan yang mengadili perkara tersebut atau jurisdiction. Yang berikutnya ada hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing, choice of law, dan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Lalu berikutnya ruang lingkup hukum perdata internasional. Mengenai ruang lingkup HPI, Sudargo Gautama menyatakan adanya berbagai pendapat atau pandangan, yaitu HPI sama dengan Recto Passigrech, HPI sama dengan choice of law dan choice of jurisdiction. HPI sama dengan choice of law ditambah choice of jurisdiction dan condition des étrangers. Lalu yang terakhir, HPI sama dengan choice of law ditambah choice of jurisdiction, condition des étrangers, dan nationalities. Baik, berikutnya saya akan memaparkan materi kelompok 2 yang berjudul titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan HPI. Istilah dan pengertian titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan HPI. Titik pertalian atau titik taut dalam HPI biasanya disebut juga dengan istilah aanknopingspunten dari istilah Belanda, connecting factor
atau point of contact dari istilah Inggris. Nah, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sel-sel hukum. Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat atau negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum di tempat itu. Lalu berikutnya, macam-macam titik pertalian. Yang pertama ada titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Lalu berikutnya ada titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Lalu berikutnya ada faktor-faktor yang termasuk ke dalam titik pertautan primer, yaitu ada kewarganegaraan. Yang kedua ada bendera kapal dan pesawat udara, domisili dan persoalan domisili, tempat kediaman tempat kediaman seseorang. Kemudian ada tempat kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum. Lalu yang terakhir, pilihan hukum intern untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pilihan hukum intern. Lalu yang termasuk dalam titik pertautan sekunder yaitu yang pertama, tempat terletak benda atau lex situs atau lex recitae. Letaknya suatu benda merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan. Lalu berikutnya, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum atau lex loci actus. Tempat di mana perbuatan hukum dilangsungkan atau perjanjian dibuat merupakan faktor yang menentukan akan hukum yang harus diberlakukan. Lalu berikutnya, tempat dilangsungkannya atau diresmikannya perkawinan atau lex loci celebrations atau asas lex loci celebrations. Lalu berikutnya ada tempat ditandatanganinya kontrak atau lex loci contractus. Menurut teori lex loci contractus, ini hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana kontrak itu dibuat. Lalu berikutnya ada tempat dilaksanakannya perjanjian atau lex loci solutionis atau lex loci executionis. Berikutnya ada tempat terjadinya perbuatan melawan hukum atau lex loci delicti commissi. Dan yang terakhir ada pilihan hukum atau choice of law. Maksud para pihak adalah faktor yang menentukan apa yang berlaku. Berikutnya dari makalah kelompok 3 yang berjudul status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili. Pengertian status personal atau status dan wewenang adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bersikap tindak di bidang hukum yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Meskipun terdapat perbedaan mengenai status personal ini, pada dasarnya status personal adalah kedudukan hukum seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dari negara di mana ia dianggap terkait secara permanen. Persoalan hukum manakah yang harus dipergunakan untuk menentukan status personal seseorang merupakan salah satu persoalan fundamental dalam ajaran HPI. Ruang lingkup status personal, isi dan luas bidang. Konsepsi luas terdiri dari kewenangan hukum, menikmati dan hilangnya hak keperdataan, kecakapan bertindak, perlindungan kepentingan perorangan, kehormatan nama, hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri, kekuasaan orang tua, perwalian, hukum keluarga, perkawinan, perceraian, pengesahan anak menjadi dewasa, pengampuan, dan soal perwarisan. Konsepsi sempit adalah dikurangi atau minus hukum harta benda, perkawinan, dan hukum waris. Cara-cara menentukan status personal. Dalam menentukan status personal, seorang di dunia terbagi menjadi dua aliran. Aliran pertama menganut prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan, sedangkan aliran kedua menganut prinsip domisili atau prinsip teritorial. Menurut prinsip domisili, status personal orang ditentukan berdasarkan prinsip hukum domisili seseorang. Masing-masing aliran mempunyai pembelaan-pembelaannya dan alasan-alasan tertentu. Kesatuan pendapat antara kedua aliran ini tidak dapat diharapkan akan tercapai. Seringkali kepentingan-kepentingan sendiri dari negara-negara masing-masing memegang peranan
untuk menentukan sistem yang dipilih. 1. Asas nasional atau kewarganegaraan. Prinsip ini umumnya digunakan oleh negara yang menganut tradisi civil law system atau Eropa kontinental, sehingga point of contact-nya adalah personalia, artinya semua orang takluk pada hukum nasionalnya di mana ia berada. Orang-orang yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan suatu negara tidak boleh dimasukkan sebagai warga negara dari negara tersebut. Suatu negara tidak boleh menentukan siapa-siapa yang merupakan warga negara suatu negara lainnya. Berdasarkan asas ini, status personal seseorang ditetapkan berdasarkan hukum kewarganegaraan atau lex patriae orang itu. Asas ini juga digunakan dalam pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving atau AB yang secara teoritis masih berlaku di Indonesia. Ada dua asas utama yang dapat digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu yang pertama ada asas ius soli atau tempat kelahiran, yaitu nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misal, seseorang dilahirkan di negara Indonesia, maka ia merupakan warga negara Indonesia. Lalu berikutnya ada asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan, yaitu nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Misalkan, seseorang yang lahir dari Belanda dan kedua orang tuanya yang mempunyai nasionalitas Indonesia, maka ia menjadi warga negara Indonesia. Konsekuensi dari digunakannya asas yang berbeda dalam menentukan nasionalitas seseorang dapat menimbulkan lebih dari satu nasionalitas, yaitu nasionalitas dengan kedudukan bipatrid atau multipatrid. Juga dapat pula tidak mempunyai nasionalitas sama sekali atau apatrid. Negara-negara dengan prinsip nasionalitas pertama-tama adalah negara Prancis dan jajahan Prancis. Ketentuan yang mengatur pemakaian prinsip kewarganegaraan terdapat dalam Code Civil pasal 3 ayat 3. Prinsip nasionalitas juga seperti di negara Italia dan jajahannya. Ketentuan-ketentuan tentang prinsip kewarganegaraan ini dapat diketemukan berkenaan dengan berlakunya Kode Sivil, kemudian disusul dengan Kode Sivil 1942. Di Belgia, Luxembourg, Monaco, prinsip kewarganegaraan ini dicantumkan pula dalam Kode Sivil pasal 3 ayat 3. Di Belanda ada ketentuan serupa yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang tanggal 15 Mei 1929 S nomor 28. Berdasarkan asas konkordansi bahwa Hindia Belanda pun menerima ketentuan yang serupa, yaitu dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving 30 April 1847 S nomor 20 diubah S 1915 nomor 299 Jo 652 pasal 16 yang hingga kini masih berlaku untuk Republik Indonesia. Demikian halnya dengan jajahan-jajahan Belanda lainnya. Suriname atau Undang-Undang 4 September 1864 pasal 7. Prinsip ini umumnya digunakan oleh negara-negara yang menganut tradisi common law system, sehingga point on fact-nya adalah teritorial, artinya semua orang yang berada dalam wilayah negara takluk pada hukum negara tertentu. Asas domisili atau domisili yang dimaksud di sini hendaknya diartikan sesuai dengan konsep yang tumbuh di dalam sistem hukum common law. Asas domisili atau domisil yang dimaksud di sini hendaknya diartikan sesuai dengan konsep yang tumbuh di dalam sistem hukum common law dan yang umumnya diartikan sebagai permanent home atau tempat hidup secara permanen. Berdasarkan asas ini, status dan kewarganegaraan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum domisil atau hukum tempat kediaman permanen orang itu. Konsep domisil pada dasarnya dibedakan ke dalam 3 pengertian, yaitu yang pertama ada domicile of origin, yang kedua domicile of dependence, dan yang ketiga ada domicile of choice. Dalam kelompok ini dapat disebut semua negara-negara Inggris yang menganut common law, juga Skotlandia, Afrika Selatan, dan Quebec. Pasal 6 CC. Dapat disebut di sini Denmark,
negara-negara Amerika Latin. Menurut Martin Wolf, bahwa negara yang menganut prinsip domisili adalah Amerika Serikat British Commonwealth, Denmark, Iceland, Norway, Brazil, negara-negara Baltik dari Amerika Selatan, Argentina, Bolivia, Paraguay, Peru dan Uruguay dari Amerika Tengah, Nicaragua dan Guatemala, Liechtenstein, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Turki, Finlandia, dan Swedia. Dari Asia, Jepang, Cina, Iran, Thailand, Indonesia, dan Amerika Selatan dan Tengah, Ekuador, Chili, Salvador, Costa Rica, Kolombia, Kuba, Honduras, Panama, dan Meksiko. Cara-cara menentukan kewarganegaraan. Kewarganegaraan senantiasa menjadi salah satu kajian studi kenegaraan. Dalam Montevideo Convention 1933 on the Rights and Duties of States, warga negara dimasukkan sebagai salah satu unsur adanya negara. Dengan demikian, dalam pengertian umum, kewarganegaraan sebagai salah satu unsur keberadaan negara merupakan kajian ilmu negara dalam arti khusus, yakni kajian dari satu negara tertentu. Kewarganegaraan sebagai unsur negara merupakan kajian hukum tata negara. Oleh karena itu, ketentuan kewarganegaraan senantiasa terdapat dalam aturan konstitusi, atau dengan kata lain, kewarganegaraan merupakan salah satu materi muatan Undang-Undang Dasar. Lalu berikutnya, asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Perlunya asas kewarganegaraan adalah supaya orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Secara teoritis, penentuan status kewarganegaraan terdapat dua teori yang sangat populer, yaitu ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah asas daerah kelahiran, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat kelahirannya. Sedangkan asas ius soli sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai status kewarganegaraan untuk mencegah adanya penduduk yang berstatus apatrid dan bipatrid. Ketentuan-ketentuan itu juga penting untuk membedakan hak dan kewajiban antara warga negara dan bukan warga negara. Cara-cara mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia status WNI dapat diperoleh orang asing melalui beberapa cara yang bersifat alternatif, yaitu yang pertama ada naturalisasi atau pewarganegaraan. Naturalisasi adalah proses pewarganegaraan seseorang setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Naturalisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Disebut dengan naturalisasi biasa bila naturalisasi dilaksanakan berdasarkan permohonan seseorang, sementara naturalisasi istimewa adalah naturalisasi yang diberikan negara kepada seseorang karena seseorang itu dinilai telah berjasa kepada negara. Banyak olahragawan yang berjasa bagi suatu negara sering ditawari oleh negara tersebut untuk menjadi warga negara melalui suatu naturalisasi istimewa. Perkawinan. Orang asing di Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan di Indonesia karena melakukan perkawinan dengan WNI. Perolehan WNI tersebut tanpa melihat jenis kelamin WNI yang menikah, laki-laki ataupun perempuan. Pasal 19 ayat 1 UU Kewarganegaraan menyebutkan bahwa warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Apabila orang asing melakukan perkawinan yang sah dengan perempuan Indonesia, maka hak menyampaikan pernyataan ada pada suami yang berkewarganegaraan asing. Sedangkan kalau orang asing melakukan perkawinan yang sah dengan laki-laki Indonesia, hak menyampaikan pernyataan pada istri yang berkewarganegaraan asing.
Berikutnya ada domisili. Pengertian dan pengaturan hukum mengenai domisili yang berlaku di berbagai negara tidaklah sama. Namun demikian, dalam konsep domisili yang dikenal di mana-mana ada suatu corak utama dalam konsep domisili, yaitu yang dimaksud dengan domisili adalah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang atau centre of life. Persoalannya adalah apakah yang digunakan untuk menentukan tempat manakah yang menjadi pusat kediaman ini tentu di berbagai sistem hukum mempunyai cara yang berbeda-beda. Bisa juga dikatakan bahwa domisili adalah tempat di mana hukum menganggap seseorang setiap waktu bisa dicapai untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya. Sekalipun secara nyata mungkin yang bersangkutan tidak berada di tempat itu. Dengan demikian, domisili merupakan pengertian hukum sehingga tidak harus sama dengan kenyataan yang ada. Jadi kesimpulannya adalah dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa status personal atau status dan wewenang adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Dalam menentukan status personal seseorang di dunia, terbagi menjadi dua aliran. Aliran pertama menganut prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan, sedangkan aliran kedua menganut prinsip domisili atau prinsip teritorial. Menurut prinsip nasionalitas, status personal orang ditentukan berdasarkan nasionalitas atau kewarganegaraan orang tersebut. Menurut prinsip domisili, status personal orang ditentukan berdasarkan prinsip hukum domisili seseorang. Selain itu, penentuan status kewarganegaraan terdapat dua teori yang sangat populer, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Lalu berikutnya saya akan memaparkan materi mengenai kelompok 4, yaitu dengan judul kualifikasi hukum perdata internasional. Pengertian dan istilah kualifikasi, yaitu dalam hukum perdata internasional, kualifikasi adalah suatu kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Dalam hukum perdata internasional, masalah kualifikasi yang merupakan masalah classification of the cause of action ini ditangani secara lebih khusus karena dalam perkara-perkara HPI, orang selalu berurusan dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem aturan hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu, dan masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena dalam suatu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. B. Macam-macam kualifikasi. Yang pertama ada kualifikasi fakta atau classification of fact, yaitu proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum sesuai dengan sistem klasifikasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. Yang kedua ada kualifikasi hukum atau classification of law, yaitu penetapan tentang penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, pengelompokan atau kategori hukum tertentu. Lalu berikutnya ada teori-teori kualifikasi. Yang pertama yaitu teori kualifikasi lex fori atau menurut hakim. Hukum material dari sang hakim adalah yang harus dipergunakan dalam kualifikasi ini. Kelebihan dari teori kualifikasi ini adalah mempermudah suatu perkara untuk diselesaikan karena hukum yang dipergunakan adalah hukum material yang dipahami oleh hakim. Akan tetapi di sisi lain, kelemahan teori ini adalah kemungkinan timbulnya ketidakadilan sebab terjadi adanya ukuran yang mungkin saja tidak sesuai dengan hukum asing yang seharusnya diberlakukan atau bahkan ukuran yang sama sekali tidak dikenal dalam hukum asing tersebut. Lalu yang kedua, ada teori kualifikasi lex causae atau lex fori yang diperluas. Maksud dari teori ini adalah guna menentukan kaidah HPI mana dari lex fori yang paling erat kaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkin diberlakukan. Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang bersangkutan dengan perkara. Tindakan kualifikasi dimaksud untuk menentukan kaidah HPI mana dari lex fori yang erat kaitannya dengan hukum asing yang seharusnya berlaku. Lalu
Berikutnya ada teori kualifikasi bertahap. Adanya keberatan terhadap teori lex causa menyebabkan munculnya teori kualifikasi berikutnya, yaitu teori kualifikasi bertahap. Alasan keberatan tersebut terletak pada ketidaksetujuan bahwa tidak mungkin kualifikasi dilakukan dengan lex causa atau menggunakan hukum yang seharusnya berlaku, karena sesungguhnya hukum yang hendak diberlakukan itulah yang justru masih perlu ditentukan dengan bantuan proses kualifikasi. Lalu berikutnya, yang terakhir ada teori kualifikasi otonom, yaitu kualifikasi otonom pada dasarnya menggunakan metode perbandingan hukum untuk membangun sistem kualifikasi yang berlaku secara universal. Kualifikasi hukum perdata internasional. Yang pertama ada kualifikasi HPI status personal atau perkawinan. Cara penentuan status personal yaitu yang pertama asas personalitas atau kewarganegaraan atau lex patriae, dan yang kedua ada asas teritorialitas atau domisili atau lex domisili. Yang kedua ada kualifikasi HPI hukum benda, yang ketiga kualifikasi HPI perbuatan melawan hukum atau PMH, dan yang keempat ada dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut. Yang pertama adanya suatu perbuatan, yang kedua perbuatan tersebut melawan hukum, yang ketiga adanya kesalahan dari pihak pelaku, dan yang terakhir adanya kerugian bagi korban. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 5, yaitu renvoi atau penunjukan kembali. Definisi dan konsep renvoi dalam hukum perdata internasional. Konsepsi renvoi sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikir dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan atau lex causa. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara HPI dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum intern lex fori atau sistem hukum lain secara lex causa apabila diyakini mampu memberikan putusan yang lebih baik dan adil. Secara umum, renvoi adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI lex force. Yang kedua, hubungan dengan masalah kualifikasi. Di dalam hukum internasional, kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menempatkan konsepsi, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum ke dalam suatu sistem hukum yang berlaku. Macam-macam kualifikasi di dalam HPI. Kualifikasi fakta atau classification of fact. Kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum dan kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum yang dianggap seharusnya berlaku. Lalu berikutnya, kualifikasi hukum atau classification of law. Kualifikasi hukum adalah penggolongan pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam pengelolaan dan pembagian kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Teori kualifikasi. Yang pertama ada kualifikasi menurut lex fori. Menurut teori yang ditokoi Ranshan dan Bartin ini, kualifikasi harus dilakukan menurut hukum material pihak hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan atau lex fori. Pengertian hukum yang ditemukan kaidah HP saya harus dikualifikasikan menurut sistem hukum negara sang hakim sendiri. Kualifikasi menurut lex causa. Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang berkaitan dengan kasus. Berikutnya kualifikasi bertahap. Teori ini bertitik tolak dari keberatan terhadap teori kualifikasi lex causa. Kualifikasi tidak mungkin dilakukan berdasarkan lex causa saja, sebab sistem hukum apa atau mana yang hendak ditetapkan sebagai lex causa masih harus ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui proses kualifikasi pula dengan dibantu titik-titik taut. Karena itu, untuk menentukan lex ca, maka mau tidak mau kualifikasi harus dilakukan berdasarkan lex fori terlebih dahulu. Nah teman-teman, saya akan memaparkan materi dari kelompok 6 yang berjudul ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Pengertian ketertiban umum. Beberapa persoalan pokok HPI antara lain persoalan ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh, yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem atau kaidah hukum asing atau hak
hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Artinya, kedua persoalan itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam HPI, yaitu persoalan sejauh mana suatu pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, dan mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur asing dalam suatu perkara. Berikutnya ada ruang lingkup ketertiban umum adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum dapat meliputi aspek yang pertama, tertib pemerintah. Segala tindakan dan urusan masyarakat yang berhubungan dengan kepemerintahan, di mana jika segala ketertiban tidak dilaksanakan, maka akan sulit pemerintah dalam menjalankan administrasi dan perizinan di suatu negara. Adapun yang menjadi ruang lingkup tertib pemerintahan mengatur tentang yang pertama ada tertib kependudukan, yang kedua administrasi dalam kewajiban warga negara dan pengaturan dan pengawasan, yang ketiga ada tertib K3 umum dan lain-lain. Tertib lingkungan, kewajiban masyarakat untuk menjaga lingkungan dari segi yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Lalu berikutnya, tertib sosial. Hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya ketertiban bermasyarakat diatur norma kesopanan dan kesusilaan. Lalu berikutnya, ada pencegahan dan pemberantasan hal menyimpang. Hak dan kewajiban dalam menjalankan norma agama agar terciptanya masyarakat yang terhindar dari segala penyimpangan. Lalu yang terakhir ada perlindungan masyarakat. Nah, kemudian fungsi ketertiban umum secara tradisional doktrin HPI membedakan menjadi dua, yaitu fungsi positif, yaitu menjamin agar aturan-aturan tertentu dari lex fori tetap diberlakukan atau tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing, terlepas dari persoalan hukum mana yang harusnya berlaku atau apapun isi kaidah atau aturan lex fori yang bersangkutan. Fungsi negatif yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing bila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar lex fori. Lalu berikutnya, ketertiban umum menurut hukum nasional Indonesia. Asas ketertiban umum merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dan sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Asas merupakan salah satu sumber hukum seperti yang dapat dilihat dalam definisi hukum yang dirumuskan oleh Prof. Mokhtar Kusumaatmadja. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan dalam kenyataan. Lalu berikutnya ada hak-hak yang diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh merupakan terjemahan dari Vested Right di bidang HPI, mengandung arti hak-hak yang telah diperoleh di luar negeri atau yang lahir dan berasal dari tata hukum asing. Istilah hak berarti hak menurut hukum, diarahkan kepada hak-hak di bidang kebendaan, di bidang kekeluargaan, dan status personil. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyelundupan hukum, yaitu dari kelompok 7, yaitu pengertian penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing. Akan tetapi, di pihak yang lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini, penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional yang dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkan itu. Lalu berikutnya, penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan right and obligations create aboard atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam HPI, apakah hak dan kewajiban hukum yang memiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh Lex Fori atau Sunariyati Hartono. Istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan right and obligations create aboard atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam HPI, apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui oleh Lex Fori atau Sunariyati Hartono?
Lalu berikutnya ada contoh penyelundupan hukum. Dalam beberapa diktat atau buku hukum perdata internasional, terdapat beberapa contoh tentang penyelundupan hukum yang telah menjadi bahan kajian dari para pakar hukum perdata internasional. Adapun beberapa contoh tersebut yaitu yang pertama ada perkawinan. Seringkali dalam praktik persoalan penyelundupan hukum ini dicontohkan melalui suatu kasus perkawinan. Misalnya, terjadi para pihak menggunakan berbagai cara penyelundupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memakai cara-cara tersebut, maka mereka tidak akan mungkin dapat melangsungkan perkawinan menurut hukum nasional mereka. Maka mereka menggunakan berbagai cara tipu muslihat untuk menggelakkan hukum nasionalnya sendiri. Lalu berikutnya ada perceraian. Selain pada kasus-kasus perkawinan, dalam kasus-kasus perceraian juga sering terjadi penyelundupan hukum. Yang berikutnya ada kasus-kasus lainnya. Istilah penyelundupan hukum atau wetsoudwijking dapat juga diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturan-aturan lex fori yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. Lalu berikutnya ada perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri di beberapa negara. Beberapa fasilitas diberikan untuk pendirian perusahaan dengan hanya membayar pajak yang sangat sedikit dan dibebaskan terhadap kewajiban-kewajiban lainnya. Untuk mengelakkan pajak-pajak, seringkali orang atau pengusaha mendirikan badan hukum di negara-negara tersebut, sedangkan pusat-pusat kegiatan perdagangannya adalah di negara lain. Saat ini terkenal negara-negara seperti British Virgin Islands, Panama, Liechtenstein, Austria, Panama, Saint Kitts and Nevis, Belize, Hong Kong, dan negara lainnya yang dikenal dengan sebutan tax haven countries. Berikutnya, menyeberang situ, beberapa praktek tentang seseorang Prancis yang bertempat tinggal di Evian-les-Bains di bagian tepi Prancis di situ Jenewa hendak membuat perjanjian untuk memberikan hadiah, karena menurut hukum Perancis untuk perbuatan hukum ini diperlukan suatu akte notaris yang memakan biaya, sedangkan menurut hukum Swiss tidak mensyaratkan akte notaris, cukup dengan akte tertulis saja. Maka, untuk menghemat ongkos notaris, warga negara Prancis menyeberang situ dan membuat perjanjian tersebut di Ouchy menurut bentuk formal yang diminta oleh hukum Swiss. Berikutnya saya akan memaparkan materi terakhir dari kelompok 8, yaitu tentang persoalan pendahuluan hukum perdata internasional. Apa itu for freak? Persoalan pendahuluan atau for freak merupakan permasalahan hukum dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir, seperti persoalan yang menyangkut perkawinan dan HPI mengenai warisan. For freaks muncul lebih dari satu peristiwa. Contohnya permasalahan dalam warisan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sah atau tidaknya kedudukan ahli waris. Yang kedua, menentukan sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Berikutnya, apabila salah satu dari orang tua anak itu sebelumnya pernah menikah, maka perlu menentukan sah atau tidaknya perceraian dari pernikahan terdahulu. Apa saja persyaratan for freak? Yang pertama, main issue. Perkara yang dihadapi merupakan masalah HPI yang sesuai dengan kaidah dan tunduk pada hukum asing. Yang berikutnya ada subsidiary issue. Dalam perkara yang sama harus mengandung unsur asing yang dapat timbul sebagai masalah HPI. Lalu berikutnya ada lex cause. Kaidah HPI untuk penentuan lex cause bagi subsidiary issue akan memperoleh kesimpulan yang berbeda dari main issue. Berikutnya, bagaimana cara penyelesaian for freak? Yang pertama adanya absorption, yang kedua reposition, yang ketiga ada case by case approach. Jadi kesimpulannya adalah persoalan pendahuluan lahir jika putusan hukum bergantung pada ketentuan sah dan tidaknya suatu hubungan atau persoalan hukum lain. Persoalan pendahuluan harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir. Baiklah, itulah
pemaparan materi dari saya, tugas UAS saya dari kelompok 1 dan kelompok 8. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.